Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyad Abdul Qais dengan NIM 12450111345. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu sistem basis data ataupun database system, yakni membuat PL/SQL dasar dengan membuat sebuah prosedur. Nah, di mana nanti di dalam prosedur tersebut terdapat beberapa soal dan itu akan membahas terkait yang pertama ada kayaknya ada parameter, kemudian ada if else pengkondisian dan yang ketiga itu nanti ada switch case. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusril selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, masuk ke untuk soalnya. Nah, ini untuk soalnya juga satu mata kuliah Sistem Basis Data. Mulailah dengan berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini jelaskan materi membuat prosedur dengan tipe data biasa dan contoh soalnya. Nama prosedurnya Prof hitung sisi tabung, dan ini rumus mencari isi dan volume tabung, P dikali jari-jari, dikali jari-jari dikali tinggi, ataupun PR kuadrat dikali tinggi. Kemudian di sini ada jari-jari tabung yang harus kita tampilkan ke dalam bentuk konsol, itu ada jari-jari tabungnya, kemudian tinggi tabung, ada P, dan volume tabung. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL Server. Ini adalah salah satu database ataupun manajemen database namanya Oracle SQL. Kita masuk ke salah satu skema yang sudah saya buat. Di sini saya buat school. Oke, coba kita cek ada nggak table-table yang ada di dalam si skema ini. Saya kita alt tab. Oh, maaf. From tab, sorry. Nah, oke. Oke, coba kita langsung saja kita membuat soal pertama. Kita buat prosedur. Sini untuk mengedit. Ini adalah red bulb, salah satu tempat kita untuk mengedit saat kita membuat prosedur ataupun membuat query yang akan kita tampilkan di dalam konsol skema yang ada di database kita. Nah, ini bisa kita edit aja di sini. Lebih mudah dibandingkan langsung kita ketik di dalam terminal si database ataupun terminal si skema Oracle SQL. Oke. Kita buat create dulu, create or replace. Kita buat prosedurnya dengan cara create or replace prosedur namanya prop itu sisi tabung. Tabung seperti yang sesuai tugas. Nah, di dalam sini ada p underscore jari. Ini p underscore jari ini maksudnya parameter jari. In number. Kemudian ada p underscore tinggi in number. Nah, maksud di P jari in number dan P tinggi in number itu ialah saat kita ingin menginputkan nilai jari-jari dan tinggi, gunanya untuk user bisa menginputkan nilai jari-jari dan tinggi. Nanti ketika kita inputkan, langsung nilai yang kita tentukan itu keluar sesuai dengan rumus sisi tabung tadi. Kemudian di sini ada bisa kita pakai is v. Ini kita is, baru kita buat variabelnya i underscore i number. Nah, itu kan berarti 3,14 ya nilainya ya, 3,14. Nah, untuk kalau membuat prosedur di sini kita harus menggunakan titik, dan untuk sambungan itu titik sambung seperti ini. Kemudian p underscore volume itu tipe datanya number. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat beginnya. Jadi kita ini menginisialisasi variabel dan kita nge-create dan nge-create prosedur. Nah, gunanya replace prosedur ini ketika
kita sudah ada nama prosedur hitung sisi tabung, ketika kita bentuknya kita replace, prosedur itu akan tetap bisa dibuat. Jadi langsung replace hitung sisi tabung yang telah kita buat tadi, ditimpa ke prosedur baru. Oke, seperti itu. Kemudian begin. Begin ini kita akan meletakkan logic dan juga output yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita akan membuat satu variabel beginnya v volume. Untuk menghitung volume itu sama dengan rumusnya v underscore p. Ini vp itu kan isinya 3,14 dikali parameter underscore jari kali lagi kali parameter underscore jari lagi, kemudian dikali tinggi parameter p underscore tinggi. Nah, seperti ini kira-kira. P underscore tinggi. Jangan lupa begin. Kemudian kita tampilkan bentuknya di database. Di BMS seperti ini, underscore output underscore dot put underscore line. Ini seperti ini. Kemudian buka kurung. Apa ya, kita tulis di sini dulu. Jari tabung sama dengan harusnya tanda petik biasa, baru kita pakai tanda ini p underscore jari. Oke, ini kita akan menampilkan parameter jadi di jari-jari tabung. Kemudian kita copy aja di sini. Yang perlu kita tampilkan itu kan ada 4 nih tadi kan. Ada jari-jari tabung, tinggi tabung, pi, dan maka volume tabung. Oke. Copy dulu. Kita tinggal coba aja. Ini tinggi tabung. Ini P underscore tabung berarti. P underscore tabung, P underscore tinggi berarti. Kemudian di sini I. Baru kita masuk di sininya berarti variabel si I tadi. P underscore I. Kemudian maka volume tabung adalah maka volume tabung adalah, nah baru di sini masukkan volume P underscore volume. Kemudian jangan lupa kita tutup setelah kita membuat prosedur dengan N. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini ada yang pertama kita nge-create dulu sebuah prosedur dengan nama prosedur isi tabung. Kemudian kita melakukan input pengguna ataupun input user. Jadi user bisa menginputkan parameter jari dan juga parameter tinggi nanti di dalam sebuah konsolnya. Kemudian di sini kita menginisialisasi sebuah variabel P dengan tipe data number, dan kita langsung, karena P itu memang nilainya mutlak, jadi langsung kita isikan value-nya yakni 3,14. Kemudian kita buat variabel volume dengan tipe data number. Baru di sini begin. Ini untuk memulai logic dan juga menampilkan output yang akan kita buat. Kita akan menampilkan, karena kita akan menghitung sisi tabung, jadi kita menggunakan rumus isi tabung yakni P dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi, atau PR kuadrat dikali tinggi. Nah, jadi makanya di sini saya buat variabel baru yang nama V volume dengan rumusnya variabel P ini 3,14 dikali jari-jari, parameter jari-jari, kali parameter jari-jari, dan dikali tinggi. Nah, baru kita tampilkan output line-nya, jari-jari tabung, kemudian tinggi tabung, P, dan juga maka volume tabung. Nah, nanti di P jari-jari kita akan memasukkan nilai sendiri dari input kita sendiri, kemudian tingginya juga. Ya, seperti itu. Oke, kita save. Langsung kita ke sini.
Close dulu, sorry. Nah, prosedur created berarti prosedur yang kita buat, prosedur yang kita buat telah terbuat. Oke, seperti itu. Oke, langsung kita tampilkan. Pertama ke caranya itu begin, kemudian kita masukkan prop nama prosedurnya. Di sini tadi kita tulis prop hitung sisi tabung. Nah, di sini baru kita masukkan isi mohon maaf, hitung isi tabung, sorry, hitung sisi tabung, salah saya buatnya. Harusnya hitung isi tabung, bukan sisi tabung. Sisi kan berarti sisinya ya. Kita mau hitung isi tabungnya, makanya rumusnya PR kuadrat segala tinggi tadi. Hitung isi tabung. Nah, di sini tadi kita akan memasukkan jari-jarinya. Contoh jari-jarinya ada 7, kemudian tingginya ya 10 coba. Di koma, habis itu kita N kan. N. Untuk menutup isi dari prosedur. The LSL prosedur successfully completed. Nah, di sini belum kelihatan nih. Harusnya yang di sini udah menampilkan jari-jari tabung, tinggi tabung, P dan maka volume tabung adalah. Nah, tapi di sini belum tampil. Kayaknya kita lupa men-set server output on. Nah, kita coba seperti dulu. Kita coba lagi, begin. Nah, tampil. Jari-jari tabung itu 7, tinggi tabungnya 10, Pi-nya 3,14. Sesuai rumus, Pi dikali jari-jari, dikali jari-jari, kali tinggi. Coba kita coba ya. Kalkulator. Oh, salah buka. Kalkulator. Di sini, berarti kan 3,14 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Nah, hasilnya 1538,6. Sama kan? Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah prosedur hitung gaji baru untuk menampilkan berikut ini menggunakan skema Oracle. Oke, kita pakai skema Oracle dengan menampilkan ID pegawai, nama departemen, nama negara, mulai kerja, dan lama tahun kerja, sysdet dikurang hire date dibagi 365. Ini berarti kita akan mengkalkulasikan lama seseorang itu bekerja dengan menggunakan sistem tanggal, kemudian kita kurangkan hire date, tanggal pertama kali dia masuk, kita bagi 365. Nah, nanti selisih dari itu akan menjadi kalkulasi lama dia bekerja dalam bentuk tahun. Contoh nih, hari ini 2026, kemudian dia di hire itu sekitar 2020, berarti tahun dia bekerja ialah 6 tahun. Kemudian ada gaji baru, dan perintah untuk if-nya, jika lama bekerja itu lebih dari sama dengan 35 tahun, maka gaji barunya dikali 25%, 30 tahun 20%, 25 tahun 15%. Oke, kita dapat prosedurnya. Nah, di sini kita udah masuk ke skemanya sih sebenarnya. Coba slide. Kita ini kayaknya sudah masuk ke skema Oracle. Nah, sudah masuk. Oke, langsung saja sih kita buat untuk prosedur hitung gaji barunya. Ini kita edit di sini lagi. Kita buat dulu prosedurnya. Prosedur create, repeat or replace. Prosedur score hitung gaji baru. Oke. Di sini kita inputkan untuk ID user atau ID employees, ID karyawan yang akan kita contohkan untuk menampilkannya ke dalam output ataupun konsol di SQL. Kita bentuk parameter ID, input number. Nah, ini saja yang kita akan inputkan nanti. Langsung kita buat untuk
apa ya, untuk variabel inisialisasi variabel yang akan kita tampilkan. Yang pertama kan ada nama nanti varchar 20. Jangan lupa soal kedua itu menggunakan tipe data biasa. Jadi tipe data biasa itu apa? Tipe data biasa itu digunakan tipe data biasa itu kita harus mengetikkan tipe datanya secara manual, secara spesifik, seperti nama itu menggunakan varchar, jadi gabungan karakter dan juga eh, angka sesuai dengan skema database yang kita buat. Ketika di skema itu berbeda dan di prosedur yang kita buat, misalkan varchar 20, isinya itu ada 10, di skema 50. Nah, itu akan menjadi error. Jadi kita harus melakukan penyesuaian dengan bentuk skema yang kita buat, skema database yang kita buat. Oke, langsung saja di sini karena saya udah pernah buat, jadi langsung masukkan saja. Keyword variable gaji, ada nama tadi gaji, kemudian hire date, p underscore nama itu number, p underscore gaji baru itu number juga 10,2. Ini 10,2 tuh 10 untuk nilai angka dari 0 sampai 9, kemudian 2 itu bilangan desimal ataupun bilangan floating point, 2 angka di belakang koma. Dan departemennya, sorry, underscore dep. Itu tipe datanya varchar. Kedua, isinya itu ada 50 juga. Underscore country varchar juga. Oke, nah ini selesai kita inisialisasi, kemudian begin. Baru kita akan melakukan select kepada bentuk query yang akan kita tampilkan. Tadi kan ada first name, ada salary, ada hire date, ada department name, ada country name. Nah, berarti kita perlu simpan dulu query itu ke dalam bentuk prosedurnya agar si prosedurnya tahu nih query apa yang akan kita ambil dan nanti yang akan kita tampilkan, dan juga logik untuk penghitungan gajinya. Nah, jadi kita perlu select. Berarti kita employees EPE first underscore name, kemudian EPE dot salary, kemudian ada EPE dot hire underscore date, kemudian DPT titik department underscore date, kemudian ada country city underscore country underscore name. Nah, seperti itu, country underscore name. Jangan lupa into ini sesuai dengan variabel yang kita buat. Into, berarti di sini i underscore nama, koma i underscore gaji, koma i underscore hire date, koma i underscore department date. Apa ya kita buat di sini date aja, date, koma i underscore country. Oke, department. Salah maaf, department date pula, department name. Nah, di country, di dep, oke, pas di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baru
Submit itu kan di sini kan terlihat nih ada perbedaan tabel-tabel. Jadi untuk eh, menampilkannya kita harus perlu menghubungkan tabel-tabelnya. Kita pakai join on. Ada yang menggunakan where juga. Kalau saya lebih nyaman menggunakan join on. Employees EP. Ini dari tabel employees EPE kita join department. Ini biar enak dibaca. Departments DPT on DPE titik departments dot underscore ID sama dengan, nah di sini kita samakan bentuk primary key dan foreign key-nya. Di sini kan berarti departemen ID itu sama dengan DPT underscore department underscore ID underscore ID DPT titik. Seperti ini. Kemudian kita join locations. The country itu butuh location dulu, jadi kita joinkan join locations LCN on the DPT dot location underscore ID sama dengan LCN titik locations ya, location underscore ID. Oke. Kemudian join countries seperti ini, countries citywide on LCN dot country underscore ID sama dengan city dot country underscore ID. Seperti itu tambahnya country underscore ID. Where EPE employee underscore ID sama dengan parameter ID. Nah, ini agak panjang ya, berarti kita coba cek dulu EPE first name, EPE salary, EPE department name, country name, into nama gaji, hire date, country, employees EPE, join departments DPT, kemudian on EPE department ini kayaknya enggak PS EPE department DPT department, kemudian locations LCN location ID country where ini employee ID sama dengan parameter ID yang ada di dalam sini. Jadi nanti kita panggil ID yang ada di employee ID dengan menggunakan si parameter underscore ID. Baru kita buat logiknya. Itu berarti hitung lama gaji tadi adalah V underscore lama. Kita buat variabel baru V underscore lama sama dengan sys dat dikurang berarti V underscore higher dat berarti kita bagi dengan 365 kan satu tahun itu 365 skor lama. Baru kita di sini masukkan kondisinya. Berarti kan if V underscore lama itu lebih dari sama dengan 35
35 tahun, dan I underscore gaji baru itu titik 2 sama dengan V underscore gaji ditambah dengan V underscore gaji dikali berarti 0,3 berapa persen sih tadi? 25%, berarti 0,25 seperti ini. Kemudian else if kalau di mana di Oracle itu else if I underscore lama jadi lebih dari sama dengan berapa tadi 30 berarti 30 tahun, dan I underscore gaji baru titik 2 sama dengan I underscore gaji ditambah I underscore gaji dikali 0,20 misalnya 0,25. Oke, berarti habis itu 30 baru 25 lagi. Copy saja. Berarti 0,15 baru kita else I gaji baru sama dengan I underscore gaji. Sini kita akan if gitu. Coba kita cek dulu ketika I lama ini lebih dari sama dengan 35 tahun, dan maka yang terjadi gaji baru sama dengan gaji sekarang ditambah dengan gaji sekarang dikali 25%. Else if jika tidak lama bekerja lebih dari sama dengan 30 tahun, dan gaji sekarang dari 20%, ini 15%. Kalau tidak lagi, gaji baru sama dengan gaji sekarang. Nah, di bawah 25 tahun itu gaji baru dikali gaji sekarang. Baru kita tampilkan outputnya. IBMS underscore output dot output underscore line. Nah, kita tampilkan tadi yang pertama ID pegawai sama dengan, kemudian tanda ini berarti ID pegawai kita masukkan di parameter underscore ID. Itu tinggal copy. Berarti kita tampilkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah adik pegawai itu ada nama pegawai. Nama pegawai berarti di sini variabel nama I underscore nama. Kemudian sini nama department I underscore dep. Kemudian nama
underscore country. Underscore country. Kemudian nama negara mulai kerja. Di sini underscore higher than, variable higher than. Kemudian gaji lama di underscore gaji. Kemudian baru di sini gaji baru. Gaji baru berarti i underscore gaji baru. I underscore gaji baru. Oke. Tampaknya sudah di sini gaji baru. Habis itu kita tutup dengan seperti ini. Berarti di sini kita nge-create atau nge-replace sebuah prosedur dengan nama hitung gaji baru dengan menginputkan nama parameter ID dengan tipe data number. Kemudian kita inisialisasi dengan variabel nama varchar 50, variabel gaji number 10,2. Di sini tipe datanya ingat seperti data biasa. Itu digunakan nanti untuk tipe data biasa ini kita harus menyesuaikannya dengan skema yang ada di dalam database. Ketika skema itu berubah, otomatis nanti data ini tidak valid lagi. Jadi nanti kita perlu menyesuaikan lagi. Di hire date, tipe data date, di lama number, di gaji baru number, di date varchar 2, di country varchar 2. Kemudian kita tampilkan di dalam skemanya itu ada first name, salary, hire date, department name, dan country name, into di nama, di gaji, di hire date, di date, di country. Kemudian kita melakukan join table from employees EPE, join departments DPT, on EPE department ID sama dengan DPT department ID. Kita samakan ininya, relation antar tabelnya, kemudian kita samakan bentuk primary key dan foreign key-nya. Kemudian di sini where employee ID sama dengan parameter ID. Jadi nanti si parameter ID ketika kita inputkan itu sama dengan employee ID yang ada di tabel employee, yang ada di atribut employee ID. Kemudian di sini fee lama underscore, di sini kita menghitung selisih berapa tahun sih dia bekerja dengan sistem date, sistem tanggal dikurang hire date dibagi 365. Jadi tanggal sekarang kita kurangi dengan kapan dia dilantik ataupun masuk ke dalam pekerjaan. Nah, selisihnya itu berupa bentuk tahun, baru kita masukkan ke dalam kondisinya. Ketika dia lebih dari 35 tahun, kita tambah gaji barunya. Gaji sekarang ditambah gajinya sekarang dikali 25%. Kemudian kalau tidak, kalau dia misalkan 30 tahun, ya lebih dari 30 tahun, gaji sekarang ditambah gaji sekarang dikali 20%. Kalau 25 tahun, 15%. Kalau enggak, berarti gaji barunya sama dengan gaji sekarang. Baru kita tampilkan ada nama pegawai, nama negara, mulai kerja, gaji lama, dan gaji baru. Oke, kita save. Semoga saja nggak ada kesalahan. Di sini ada warning, procedure created with compilation error, show error. Salah apa ya sintaknya? Show. Coba kita lihat dulu. Ada yang salah nggak? Join from into
Artinya mana saja. Coba control. Coba kita tampilkan. Set server output on. Sorry. Ini prosedur skor itu gaji baru 100, kita masukkan ID yang tadi ya. Ya, ada error. N2.1 Pro gaji baru. Ini Pro skor. Coba kita lihat dulu ya. Nah, sini. Jadi kita tanya ChatGPT show error. Sorry. Show errors di SQL. Ini show errors. Unit purchase must be declared. Ini Oke, nah di sini coba kita tampilkan lagi. Coba kita buat begin. Nah, kemudian pro skor itu jadi baru. Sini 100 yang kita anggap untuk ID si gaji itu gaji barunya dan N. Nah, oke, bisa. ID pegawai 100, nama pegawainya Steven, nama departemennya eksekutif, nama negaranya United States of America, mulai kerjanya 17 Juni 87, nama tahun bekerja 38 tahun, gaji 4.000, dan gaji barunya 30.000. Oke, bagus. Nah, lanjut ke tugas yang terakhir. Ini jelaskan materi prosedur dengan menggunakan conditional case dengan tipe data percentile. Nah, sedikit berbeda ya dari yang atas. Sekarang ini menggunakan percentile. Contoh soalnya prosedur hitung bobot untuk menentukan berikut ini: mahasiswa, nama mahasiswa, fakultas, kode MK, nama MK, SKS semester, dan lain-lainnya. Oke, berarti kita harus pindah skema dulu sesuai dengan skema yang di sini di tugas nomor 3, skema erase pagar-pagar pagar-pagar saat oke, coba kita select tentang ada. Langsung saja kita masuk membuat prosedurnya. Jadi di sini oke, kita create dulu prosedurnya, create or replace prosedur prop underscore hitung bobot underscore min in mahasiswa. Nanti kita akan menginputkan NIM dan juga kode MK-nya. NIM percentile. Nah, nih sedikit berbeda dengan tadi. Tadi menggunakan tipe data biasa dan sekarang menggunakan percentile. Percentile ini gunanya dia akan mengkalkulasi nih, melihat dulu di skemanya NIM tuh
tipe datanya apa. Jadi otomatis ketika kita mau berprosedur dengan person type, dia akan mengikuti tipe data yang ada di dalam skema database yang kita buat. Langsung otomatis. Kemudian ada underscore tabel mata kuliah kode kode MK mata kuliah.kode person type. Kira-kira seperti ini. Oke. Ya pas ya. Ini masih standar. Ini kita ada kode person type. Oke. Is baru kita inisialisasi untuk si variabel-variabelnya. Ini sis sis wah dot nama maaf dot nama dot nih baru person type. Copy paste aja dulu. Baru kita edit nama sini di nama fakultas dot nama kemudian kode MK satu mata kuliah dot kode sampai ini ya SKS mata kuliah SKS person type kemudian kode MK nama MK nya lupa nama MK dulu coba cuma MK SKS di mata kuliah. Kemudian ada underscore semester. Kemudian ada nilai kemudian nampilin apa lagi habis itu ini DSN dosen kemudian nama dosen nama DSN ya contoh dosen nama dosen nama kode dosen di underscore lagi nih bobot to number baru di underscore bobot x SKS number. Oke, perlu kita lihat dulu ini mahasiswa fakultas nama kita pada nama masuk ke SKS garis semester garis nilai dosen nama bukan nomor lanjut begin kemudian kita select si
semuanya database-nya. Select yang kita butuhkan. Berarti ada mka.name, itu nama, habis itu ada fks.nama, kemudian ada fks kode mk lagi, mka.kode, itu ada mkh.nama, kemudian ada tadi krs.semester, krs.nilai, kemudian ada bsn.name, bsn.nama, into p underscore name, berarti kan, kemudian underscore p underscore nama, p underscore fakultas, p underscore kode mk, p underscore nama mk, itu p underscore sks, p underscore semester, p underscore nilai, p underscore bsn, p underscore nama bsn. Banyak sekali ya. Baru kita from mahasiswa kita dari mahasiswa ya. Jadi kita join dulu ke prodi untuk berarti mahasiswa prodi fakultas. Kita joinkan ke prodi untuk menunjukkan ke fakultasnya. PDI on mha.prodi sama dengan pdi.kode join fakultas FKS, ini sih fakultas FKS on pdi.kode fak sama dengan fks.kode to join apa lagi KRS on mha.name sama dengan KRS.name join mata kuliah MKA on, berarti kalau ada kuliah ke krs.kode mk sama dengan mka.kode. Habis itu jadwal lagi, join jadwal GWL on mka.kode sama dengan GWL.kode mk join dosen bsn on GWL.nip sama dengan bsn.nip. Nah, siap. Where, berarti where-nya sesuai parameter yang in tadi ya, input pengguna tadi, name, kita menggunakan name tadi sama dengan sama dengan p store name, kemudian n kode sama dengan p underscore kode mk mk. Nah, sudah kita select dan kita joinkan, baru kita masuk ke switch case-nya. Kita buat case p underscore nilai, kita buat nilainya p underscore nilai, kita buat variable nilai case. Baru when nilainya a itu then p underscore bobot kayaknya ada yang kelupaan atau belum ya? Kayaknya udah sih. P underscore bobot titik 2 sama dengan 4. Kalau nilainya A, itunya sama dengan 4 gitu. Kita copy saja.
berarti A minus 3,7, kemudian B plus 3,5, kemudian B 3, kemudian C plus B min dulu ya, B min 2,7, C plus 2,5, C 2 itu B 1, itu berarti nggak usah ya, cukup sampai D, habis itu kita else kan baru bobotnya. Kalau ini misal dia dapatin gas. Ini cara buat switch case. Kita buat dulu variabel terbaru ya. Ini variabel kita masukkan variabel nilai, maaf, kita masukkan nilai. Jika A, maka bobotnya sama dengan 4. Jika A min, bobotnya 3,7, B plus 3,5, B 3, D min 2,7, C plus 2,5, C 2, dan D 1. Jika tidak, itu bobotnya sama dengan 0. Kita tutup case-nya. Nah, baru kita di sana tadi minta menghitung bobotnya ya. Di underscore bobot, di bit bobot XSKS tadi. XSKS ini. XSKS titik 2 sama dengan variabel bobot dikali dengan variabel underscore SKS titik 2 sama. Oke. Habis itu kita tampilkan untuk output line. dbms underscore output dot put underscore line. Ini berarti min dulu, ini mahasiswa P underscore min. So, kita copy aja lagi. Oke. Ini berarti di sini nama ini fakultas kode mata kuliah underscore kode mata kuliah SKS-nya
kemudian apa lagi ya, status habis itu semester baru nilai semester nilai nih dosen nih DSN kurang nih dosen itu nama dosen kemudian apa lagi ya, bobot 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 itu bobot kali bobot saya itu saja rupanya. Jadi di sini kita create prosedur hitung bobot dengan menginputkan parameter NIM dan kode MK, kemudian menggunakan tipe data percent type seperti yang saya jelaskan tadi. Percent type digunakan untuk ketika kita udah ada eh, tipe data baru. Di sini di prosedur akan menyesuaikan tipe data yang ada di dalam bentuk skema database-nya. Ini ada variabel name, nama, fakultas, dan lain-lain. Kemudian begin, baru kita masukkan select untuk select untuk query yang akan ditampilkan, dan itu kemudian join on from mahasiswa MH, baru kita join. Saya menggunakan join on, baru di sini untuk switch case-nya, case variabel nilai, A itu bobot 4 sampai 1 dan P tidak itu 0. Kemudian kita kalikan bobot X SKS tadi, variabel bobot kali SKS, dengan cara di bobot dikali di underscore SKS, variabel bobot dan variabel SKS. Baru kita tampilkan output ke dalam bentuk terminal ataupun di dalam konsol, apa saja yang perlu ditampilkan. Oke, ada error lagi kayaknya. So, ya. Oke, di sini kita langsung tampilkan untuk hasilnya. Prop underscore hitung bobot NIM isi mana tadi untuk nilainya 1245 1345 per pengguna. Kemudian untuk kode MK-nya kita coba cari sini. Saya like kayaknya pip berapa gitu.
salah semester 1 kita coba ya. Kalkulus. Oke, kita copy aja. Set. Tuh, tuh, cuma. Data nakon. Prof. Tuh, bobot. Oke, salah sepertinya. Begin. Ini tuh, Prof. Sorry, itu besar ya. Prof underscore itu bobot. Ini kita masukkan 1, 2, 4, 5, 3, 4. Oh, ini juga salah. Oke, PLSQL prosedur successfully completed, tapi belum tampil. Sepertinya kita harus set server output on, baru kita tampilkan. Ulang. Nah, ini mahasiswa 124501345, nama mahasiswa Syarif Bukhari, Fakultas Sains dan Teknologi, kode MKP 2121110, nama MK Kalkulus SKS3 semester 1, nilai A, dosen segini, nama dosen Siti Ramadhani, bobot 4, bobot SKS 12, berarti 4 kali 3, 12, pas. Nah, sekian video dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.